undang-undang CK ini itu kalau bahasa orang-orang bilang kan lebih gampang, dan jadi dia semua itu di backing satu pintu semua, jadi semua dari pusat semua, jadi semua kebijakan itu dari pusat semua. Memang tadi yang disampaikan oleh Kang David itu kan bahkan hari ini mungkin tahun kemarin itu kan PBB nyatakan sikap terlalu lagi bukan lagi soal krisis iklim, tapi sudah di tahap pendidikan iklim. Jadi bagaimana itu teori butterfly effect yang ada pengaruh di Filipina, di Thailand sana itu, Cina itu berpengaruh di sini Indonesia. Nah hari ini bahkan kebijakan-kebijakan yang ada di lokal itu menunjukkan bahwa mana hari ini di Tondano itu ada pembangunan PLT panas bumi, terus ada pembatasan hutan di Mola Mongondo, dibangun dengan sawit segala macam. Nah hari ini orang berhadapan dengan bagaimana problema, tapi orang bilang kata telah lahir izin untuk pengelolaan reklamasi nih. Nah tadi yang Kawan David soal reklamasi Pantai Merdeka Utara. Nah kira-kira menurut Kawan David soal reklamasi ini seperti apa kira-kira dampaknya, terus apakah ada hak yang dilanggar di situ, dan soal pelanggaran hukumnya seperti apa. Jadi orang tahu bersama memang banyak cerita soal teman-teman punya, mungkin karena juga pernah riset soal itu, soal reklamasi, mungkin dampaknya seperti apa kepada siapa misalnya nelayan, kan pesisir ternyata bicara reklamasi kepada nelayan. Nah mungkin lebih spesifik Kawan David bisa jelaskan soal itu, dampak dari reklamasi ini. Maluku Utara. Yang di Maluku Utara itu tuh ya memang reklamasi ini kan juga dia bagian dari rezim wilayah pesisir ya. Jadi di Undang-Undang WP3K, Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2007, salah satunya di situ juga mengatur tentang reklamasi. Juga dalam undang-undang itu kan dimandatkan kepada daerah untuk membuat rencana zonasi masing-masing provinsi. Kalau di Sulawesi Utara itu tahun 2017 ya, PRD 1 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi secara aturan ya, pesisir kita itu sudah terzonasi, mau diapakan depannya. Jadi negara bertindak secara langsung sebagai pembagi ruang-ruang itu, dan ada ruang-ruang yang dibolehkan untuk reklamasi, yaitu zona pemanfaatan umum. Dalam zona pemanfaatan umum ini salah satu zona yang bisa dilakukan aktivitas reklamasi. Dan pantai Nado itu semua itu dari, kecuali Bunaken ya, karena Bunaken itu masuk zona konservasi, karena kan mangrove. Di luar Bunaken itu zona pemanfaatan umum semua. sudah dipetakan begitu. Jadi memang secara kebijakan ya, negara secara kebijakan mengatakan bahwa ya you boleh reklamasi di situ, tapi kan tinggal itu perizinannya. Dan di Nado Utara itu ada rencana reklamasi ya, Pergub itu. Pergubnya ada tahun 2018 ya, 30 tahun 2018 tentang reklamasi. Memang di bicara reklamasi itu kan penimbunan laut ya, pesisir dan laut. Bicara laut, memang kita tidak terlepas dari membicarakan lingkungan hidup ya pertama. Kedua tentang masyarakat yang memanfaatkan laut itu sendiri. Nah, di Undang-Undang WP3K ketemu sedikit di Undang-Undang WP3K dia kan pertama mengatur tentang hak. Jadi dulunya di Undang-Undang WP3K itu untuk mengelola laut dan pesisir, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu menggunakan hak pengelolaan. Tapi kan dia digugat di MK tahun 2010, ada putusan MK yang mengatakan bahwa hak ini bertentangan dengan konstitusi, karena kan pesisir itu kan dia secara aturan kan dia tidak boleh dimiliki secara privat.
Jadi tidak berlaku rezim hak atas tanah di situ. Tidak boleh hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha tidak boleh ada di situ. Iya. Karena yang berlaku adalah hak menguasai negara. Hak menguasai negara itu kan dia kewajibannya mengatur, mengurus, mengelola. Kan? Dia tidak memiliki secara privat. Iya. Nah, jika ada hak di situ, maka dia menghilangkan hak menguasai negara. Karena kan dia jadi hak. Oleh karena itu dia dimandatkan dirubah menjadi izin. Iya. Tapi sebenarnya ada satu poin sebenarnya dalam putusan MK itu, semangat MK ya sebenarnya merubah itu adalah mencegah terjadinya privatisasi ruang hidup sebenarnya. Jadi kan dengan adanya rezim hak yang kemudian berganti izin tahun 2014 ya, revisi Undang-Undang PDIK tahun 2014 berganti menjadi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, menjadi dua izin ya. Kan MK itu mencegah wilayah pesisir itu untuk diprivatisasi. Dia mengembalikan bahwa wilayah pesisir itu adalah kewenangan negara, hak menguasai negara di situ. Tidak boleh diprivatisasi. Jadi tidak boleh ada pengerukan keuntungan secara privat ya. Maka sampai memiliki ya, memiliki individu ataupun korporat. Tapi kan dia tidak serta-merta bisa membendung sebenarnya laju pembangunan yang sangat mencerminkan adanya privatisasi ruang hidup, ya, komodifikasi ruang hidup ya. Dan di pesisir itu kita bisa melihat ada perizinan yang kabarnya ya, perizinan terhadap salah satu perusahaan yaitu PT Manado Utara Perkasa. Iya. Itu kan sebenarnya secara dasarnya itu bentuk privatisasi. Oleh pusat MK itu kan dibilang bahwa di pesisir itu ada hak hidup masyarakat ya, hak akses laut, hak tradisional ya, hak mengelola secara tradisional, yang nelayan. Yang ketiga adalah hak atas manfaat ruang hidup. Hak manfaat itu apa? Hak atas hasil perikanan seperti itu ya. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya reklamasi ini nelayan masih punya hak ini enggak? Masih punya hak akses? Masih punya hak untuk mengelola secara tradisional, secara turun-temurun? Iya. Kan secara turun-temurun kan misalnya ada budaya di situ tuh, ada kebiasaan masyarakat. Juga apakah nelayan masih bisa mengambil hasil perikanan? Kalau studi mengatakan, juga teman-teman LBH juga pernah riset, nelayan cerita, jangankan mau ada reklamasi, pembangunan yang telah ada pun di Manado saat ini, reklamasi kawasan ya, dari tahun 90-an juga 10-15 tahun terakhir kan pembangunan Boulevard 2. Betul. Itu sudah mempengaruhi ekosistem laut. Jadi jenis-jenis ikan yang dulu biasa ditangkap di wilayah pinggirannya, di wilayah laut dangkal, sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Jadi nelayan terpaksa harus melaut lebih jauh lagi. Nah, ketika mereka melaut lebih jauh lagi, itu kan akan berdampak pada cost ya, pada ongkos biaya ekonomi orang. Ya, biasa cuma pakai katinting toh, atau bisa cuma dayung. Nah, sekarang mesti pakai mesin biasa cuma 1 liter. Sekarang mesti laut sambil di belakang Bunaken, mesti berapa liter mau pakai itu. Kalau dapat ikan, nah itu lagi. Belum tuh cuaca. Sama dengan perubahan iklim ini, orang tahu ini panas, kalau tiba-tiba dia angin berputar di laut. Kalau nelayan bilang pergi bawa es, pulang bawa es. Jadi nggak ada ikan yang dapat. Jadi ada kerugian yang berlipat sebenarnya. Itu terjadi karena apa? Ya, karena ada aktivitas penimbunan di laut. Juga karena meningkatnya aktivitas manusia di pesisir, kan jadi pusat bisnis ya, pusat ekonomi di pesisir. Kan ya kita bisa melihat di Manado itu kan pesisirnya itu kan aktivitas manusia kan berpusat di sana semua ya. Jadi ada peningkatan limbah dalam bentuk sampah. Dan itu mengotori lingkungan hidup. Kalau kita jalan-jalan ke pesisir di pantai di Manado, kita bisa lihat seregas mata ada banyak sampah. Jadi itu sampah dari aktivitas di pinggiran di pesisir, juga sampah dari sebenarnya dari pegunungan juga ya, dari kota terbawa dari sungai ke laut, juga terbawa arus kembali ke
ketika pasang air laut dia membawa sampah-sampah ke pesisir. Itu juga berpengaruh pada kesehatan nelayan dan kehidupannya berpusat di pantai seperti itu. Jadi reklamasi ini apakah berdampak secara lingkungan? Berdampak. Apakah berdampak secara sosial ekonomi? Berdampak. Jadi ada kelompok masyarakat yang terancam, kita bisa bilang bahwa akan terancam hilang sebenarnya. Profesi ini berarti Profesi dan komunitas. berarti kan dulu ada pola itu tuh. Ya. Pola nelayan ke laut cari ikan. Ya. Itu tadi tuh. Kan nelayan bukan cuma profesi, nelayan itu kan dia kelompok sosial. Oke. Itu profesi yang mereka praktekkan dari kecil dan turun temurun. Jadi sudah menjadi identitas mereka. Jika mereka sudah tidak ada lagi komunitas nelayan di pesisir, ya berarti tidak ada lagi masyarakat nelayan di Manado. Satu kelompok akan hilang, akan terkikis oleh pembangunan ekonomi di pesisir yang sangat berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan kawasan bisnis modernnya yang menyingkirkan nelayan. Karena kan mencari reklamasi bukan cuma di laut. Iya. Di daratan kan juga ada pengaruhnya pasti. Ada studi sebenarnya di FPK Unsrat, studi tentang pendapatan nelayan di Wenang yang telah dibangun reklamasi sebelum ini boleh berdua. Ya, ada studi yang membandingkan bahwa terjadi penurunan pendapatan nelayan di Wenang pasca adanya reklamasi. Ya pengaruhnya tadi yang dibilang tadi, yang dampaknya perikanan di laut, berkurangnya sumber-sumber ikan, dan juga meningkatnya ongkos darat untuk mengakses laut. Seperti itu. Oke. Jadi itu jadi kawan-kawan, jadi bagaimana orang bayangkan, kita bayangkan hari ini dampak reklamasi itu memang sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma hak nelayan, tapi hak laut juga. Itu kan tadi tercemar soal sampah-sampah, bahkan ikan-ikan sekalipun kan orang tahu ikan itu kan nggak bilang kan orang biasa cuma berapa mil itu dapat ikan, sekarang sumsi jauh sekali. Jadi di belakang berlutusan orang cari ikan sana, belum sampai ongkos segala macam. Ya sampai orang semua laut jauh, kung angin kencang bagi balik kemari ya habis umpan, habis bensin. Nah mendapat apa begitu dan Apa itu pantai so beton? nah itu lagi Kalau nggak lampu, angin kencang tiba-tiba malam-malam, no, belum sadar soal di muka tuh batu. Nah itu ya, jadi teman-teman mungkin sangat kurang perlu untuk bicara soal reklamasi ini karena ke depan akan sangat berpengaruh. Cukup saja di Manado yang di Wenang dan lain sebagainya itu kan orang tahu bersama di jalur itu di mana terjadi penurunan ekonomi. Dan tadi beberapa riset sampaikan itu soal dari FPK. Nah, makanya reklamasi ini sangat perlu dan disampaikan untuk bagaimana kiranya orang sama-sama bersuara soal hak asasi lingkungan hidup yang baik dan sehat, apalagi memperingati Hari Lingkungan Hidup ini. Secara umum memperingati lingkungan hidup ya, dan dalam konteks ini menghadapi reklamasi Manado Utara. Reklamasi Manado Utara bukan cuma soal kita berpihak pada nelayan semata, tapi kita bagaimana kita menjaga Manado ini sebagai kota yang masih layak huni. Karena kawan-kawan, Manado ini secara geografis dianugerahkan Tuhan satu topografi yang unik ya, yang dari pantai berapa langkah so gunung, kurang bilang begitu toh. Dan kalau teman-teman lihat setiap awal tahun misalnya kita sering mengalami banjir misalnya, yang orang bilang oh ini so banjir musiman ya, takdir. Pertanyaan apakah itu benar-benar takdir? Kalau dia takdir siapa baru sekarang tuh kena dari lalu. Apakah ada pengaruhnya? Ya tentu ada. Kita bisa merasakan secara kasat mata pengaruhnya ada di mana? Pembangunan misalnya, pembangunan pada khususnya di wilayah pesisir ya, dan juga di pegunungan. Jadi air kan dia mengalir dari atas ke bawah, ya kan, dari pegunungan dia turun. Kalau di gunung so deforestasi seutang so babat ya dia tre-tre. Kalau di laut sudah problem beton ya mau kemana tuh air? Toh? Ya pasti akan mengenangi daerah-daerah paling rentan, itu daerah-daerah dengan topografi yang kalau orang bilang ini kok sama yang belanga.
yang tak taklukkan air. Jadi mari kita orang secara kritis melihat kenapa Manado ini sering terancam banjir misalnya. Itu sebenarnya salah satu dampak-dampak yang dapat kita analisa secara kritis. Juga secara praktis ya, yang kita bisa lakukan adalah ya mari mulai bersuara. Mari mulai bersuara dan mari mulai mempunyai kepedulian terhadap isu-isu lingkungan hidup. Ya, gunakanlah gadgetmu, Facebookmu, dan akun-akun media sosialmu untuk kita membicarakan tentang lingkungan hidup. Mungkin ada hashtagnya, mungkin dari kawan-kawan kampanye atau dari banyak ini ya akun-akun yang mainstream soal lingkungan hidup. Itu misalnya hashtag yang bisa bantu kembangkan, bisa bantu publikasi ya untuk meramaikan diskursus masyarakat netizen di media sosial. Betul. Dan di luar itu jika teman-teman punya waktu, punya kesempatan, mari kita bersolidaritas dengan nelayan-nelayan di Tuminting, ya, dengan masyarakat di pesisir, dengan masyarakat petani, masyarakat adat yang lingkungan hidupnya terancam pengusahaan dan terancam kehilangan haknya atas sumber daya. Kita bersolidaritas, kita menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, atau kita bisa menyumbang apa yang bisa kita sumbangkan. Mungkin bukan bentuk materi, tapi mungkin dalam bentuk ide, gagasan, atau mungkin pemberian diri itu sudah sangat berguna. Dan bagi masyarakat yang terdampak, mari kita mengorganisir diri untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak kita sendiri. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan. Karena kalaupun bukan kita lagi yang mau bergerak, mau bersuara, ya siapa lagi? Karena kan tadi kita kutip yang pertama tadi itu, pohon itu dia ada hak, tapi dia tidak mungkin untuk bersuara. Ternyata orang ini perlu untuk bersuara, bataria, bagaimana orang hak itu. Begitupun juga laut, ikan-ikan di laut, bagaimana orang mau bersuara, yaitu dulu orang berkeperluan soal lingkungan hidup, itu orang sampaikan semua. Oke, mungkin seperti itu orang percikan diskusi hari ini. Kita kembali lagi pada sesi-sesi diskusi lainnya.